Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tugas multimedia, yaitu tentang aplikasi CorelDRAW. Nama saya Tiara Santika, NIM 1102014010, MK aplikasi komputer, dosen pengampu Bapak Hendarusa Eskom Mkom. Langsung saja saya akan menjelaskan. Kita akan membahas mengenai aplikasi CorelDRAW, yaitu tentang sejarah CorelDRAW, versi CorelDRAW, manfaat CorelDRAW, dan cara penggunaan CorelDRAW. Sejarah CorelDRAW. CorelDRAW adalah software yang membuat grafik vektor yang mana dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation di Ottawa, Kanada. Versi terakhir dari CorelDRAW adalah versi X5 atau versi 15 yang diluncurkan di bulan Februari 2010. Sejarah CorelDRAW pertama kali dibuat pada tahun 1987. Corel Corporation mempekerjakan teknisi software Michael Bollon dan Pat Bernie untuk mengembangkan program ilustrasi dasar vektor untuk disatukan dengan sistem desktop publishing mereka. Mulanya program CorelDRAW dirilis pada tahun 1989. CorelDRAW 1.x dan 2.x berjalan pada Windows. CorelDRAW 3.0 rilis bersama dengan Microsoft Windows 3.1. Fakta yang terdapat dalam TrueCopy pada Windows 1 merupakan CorelDRAW benar-benar menjadi sebuah program ilustrasi yang dapat menggunakan sistem instalasi lainnya tanpa rekomendasi aplikasi pihak ketiga seperti Adobe Typing Manager. Baik, kita lanjut. Versi CorelDRAW. Ada beberapa versi untuk CorelDRAW sendiri, di antaranya 1 versi 2 dirilis pada tahun 1991, Envelope Tool untuk memecah teks atau objek menggunakan shape utama, Extrusion untuk mensimulasi gambar dan volume dalam objek, dan Perspective untuk memecah objek sepanjang X dan Y. Bisa dilihat di sini ada CorelDRAW versi 2 ya, di bawah, yang dirilis pada 1991. Kita lanjut. 2 versi 3 dirilis pada 1992. Terdapat Corel Photo Paint, itu untuk mengedit bitmap, Corel Stuff untuk membuat on-screen precision, Corel Chart untuk graphic chart, Mosaic, dan Corel Trace untuk vectorizing with merge. Ini untuk versi 3. Gambarannya ada di samping kanan. Bisa kita lihat bahwa ini adalah versi 3-nya. Selanjutnya 3 versi 4 dirilis pada tahun 1993, termasuk Corel Photo Paint. Penggunaannya untuk mengedit bitmap, Corel Show untuk membuat on-screen precision, Corel Chart, Corel Move, Mosaic, dan Corel Trace. Seperti ini bentuk dari versi 4 CorelDRAW versi 4 atau X4 ya. Oke, kita lanjut 4 dan sampai yang sekarang, yaitu CorelDRAW X8 yang terbaru, grafis Switch. Ini gambaran CorelDRAW X8 yang terbaru. Baik, kita lanjut kembali mengenai manfaat CorelDRAW.
membuat desain logo. Sebuah perusahaan, website, toko, ataupun lembaga membutuhkan logo sebagai lambang identitas kebanggaannya. Para desainer grafis biasanya menggunakan Corel untuk membuat hal tersebut. 2. Membuat desain brosur, poster, dan undangan. Membuat brosur atau undangan lebih menarik jika tampilannya nggak flat. Dengan CorelDRAW kamu bisa membuat desain lebih menarik, apalagi dengan banyaknya pilihan font. Bisa dikombinasikan dengan gambar dan beragam warna. 3. Membuat desain sampul buku. Sebuah buku akan terlihat menarik jika covernya juga menarik. Corel banyak digunakan untuk membuat sampul buku, mulai dari Corel yang bergaya desain sederhana sampai rumit. 4. Membuat ilustrasi. Corel juga bisa digunakan untuk membuat ilustrasi. Misalnya ilustrasi serigala yang tengah mengaum di tengah bulan purnama, itu contohnya, dan sebagainya, masih ada banyak. 5. Membuat kartun. Kamu bisa berkreasi dengan garis dan lengkungan untuk menciptakan tokoh imajinasi seperti dalam dunia perkartunan. Kamu bisa membuat gambar kartun yang dirangkai dengan plot cerita sehingga nanti menjadi sebuah komik yang dapat dinikmati para pembaca. Itu adalah 5 manfaat CorelDRAW. Baik, kita lanjut. Next, cara penggunaan CorelDRAW. Cara penggunaannya untuk pemula: A. Pelajari dulu fungsi toolbar dan menu yang ada toolbox. Yang pertama, toolbox. Toolbox merupakan fitur utama dan penting pada CorelDRAW. Di sini terdapat perintah-perintah dasar yang dapat digunakan saat akan memulai desain. Untuk lebih jelasnya seperti di bawah ini. Seperti yang kita lihat ada 1, 2 sampai 20. Itu adalah toolbox. Yang pertama, yang ke-1, pick tool, digunakan untuk memindahkan objek. Yang pertama ini itu berfungsi untuk memindahkan objek. Yang kedua, shape tool, digunakan untuk mengedit objek atau sebuah garis yang telah dibuat. Yang nomor 2, ini ya, untuk mengedit objek atau sebuah garis yang telah dibuat. 3, crop tool, itu digunakan untuk mengcrop atau memotong gambar. Misalkan gambarnya perlu kita potong, maka di nomor 3 ini ya, crop tool. 4, zoom tool, digunakan untuk zoom in ataupun zoom out. 5, freehand tool, digunakan untuk membuat garis atau membentuk sebuah objek. Ini lanjutannya. Artistic media tool, digunakan untuk membuat garis dengan berbagai bentuk artistik. Rectangle tool, digunakan untuk membuat objek persegi. 8, ellipse tool, digunakan untuk membuat objek lingkaran. 9, polygon tool, digunakan untuk membuat bentuk objek persegi banyak seperti segitiga, segi 4, dan seterusnya. 10, text tool, digunakan untuk membuat teks atau tulisan. 11, parallel dimension, berfungsi untuk membuat garis dengan ukuran dimensi miring. 12, straight line connector, digunakan untuk membuat konektor line atau lurus. 13, drop shadow tool, digunakan untuk memberi efek bayangan. 14, transparency tool, berfungsi untuk membuat objek transparan. 15, color as dropper tool, berfungsi untuk memilih warna. 16, interactive fill tool, berfungsi untuk memberi warna dengan gradasi. Sehingga nanti teman-teman bisa membuat gradasinya. 17,
Smart Tool berfungsi untuk memberi warna. 18. Until Tool berfungsi untuk menghapus garis pinggir dan menebalkan garis pinggir. 19. Fill Tool digunakan untuk memberi warna dan variasi warna. 20. Color untuk memunculkan warna, yaitu 20 toolbox yang ada pada CorelDRAW. Maka untuk menggunakannya kita harus memahami dulu fungsi tool-toolnya dulu ya. Setelah itu maka nanti dilihat lagi gambarnya, dilihat sendiri. Oke, kita lanjut. Properti selanjutnya setelah toolbox kita lanjut property bar. Property bar merupakan sebuah menu yang berisi perintah untuk mengatur atau men-setting lembar kerja yang akan kita pakai. Ini lebih jelasnya di bawah ini gambarnya. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini untuk mengatur atau memilih lembar kerja yang akan dipakai seperti A4, A5, F4, letter dan lain-lain. 2 untuk mengatur ukuran lembar kerja. 3 untuk mengatur lembar kerja seperti portrait atau landscape. 4 mengatur tumpukan lembar kerja. 5 untuk mengatur satuan yang akan dipakai seperti ketik, enter atau yang lain. Setelah kita mempelajari property bar, selanjutnya kita pelajari toolbar. Toolbar adalah menu yang berisi perintah akhir dan untuk memudahkan pengoperasian CorelDRAW. Di toolbar sendiri juga tidak terlalu banyak menu perintah yang kita pakai. Untuk lebih jelasnya kita lihat di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya di menu toolbarnya. 1 untuk membuat lembar kerja baru. 2 untuk membuka lembar kerja yang pernah dibuat. 3 berfungsi untuk menyimpan proyek kerja. 4 berfungsi untuk impor atau memasukkan gambar. 5 berfungsi untuk ekspor atau menyimpan hasil kerja menjadi format JPG, PNG atau format lainnya. Setelah kita mempelajari dari menu-menu tool tersebut, maka kita bisa mulai melakukan teknik dasar mendesain dengan CorelDRAW. Setelah mempelajari fungsi-fungsi tool yang ada, sekarang mulailah kita melakukan teknik dasar di CorelDRAW seperti memotong foto atau gambar, cara membuat garis melengkung, cara membuat garis tepi. Itu bisa kita pelajari di next video. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.